Silakan Ustaz, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti kita sekarang masuk di surah Al-Baqarah ya? Gitu Bu Nini? Ya Ustaz, surah Al-Baqarah. Alhamdulillah sudah selesai Al-Fatihahnya. Ya, sekarang kita di surah Al-Baqarah. Sudah pada pegang kamusnya kan? Sudah Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, sekarang kita di Alif Lam Mim ya. Ya, ini mestinya bukan saya yang menerjemah ya. Ya, saya akan bicara Alif Lam Mim saja dulu ya. Ini Alif Lam Mim ini masuk dalam al-ahruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus yang dengan yang juga disebut itu disebut dengan fawatihus suwar ya, huruf-huruf pembuka surah. Nah, ini ada di banyak surat ya. Model-model seperti ini, ada alif lam mim ra, ada alif lam ra, ada kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf ta ha, ya banyak sekali. Nah, umumnya ulama-ulama kita mengomentarinya atau menafsirkannya dengan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah yang mengetahui maksud dari alif lam mim itu. Ya. Jadi diserahkan maksudnya apa itu alif lam mim itu. Ya, enggak mau repot-repot. Ya, ada yang mencoba menguraikannya seperti singkatan. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Kok begitu ya? Mestinya nggak begitu dong kalau singkatan. Alifnya Allah boleh lah, mimnya Muhammad. Kenapa lamnya jadi Jibril? Bukan jim. Alif jim mim gitu ya.
Ya. Terus ada yang mencoba melihatnya dari sisi sastra. Bagaimana itu? Dari sisi sastra mereka mencoba untuk melihatnya dari sudut efek. Efek dari diucapkannya alif lam mim, apa efeknya? Efeknya adalah menarik perhatian. Tuh, maka mereka mengatakan bahwa ini adalah lijad bin tibahil musyrikin, untuk menarik perhatian orang-orang musyrik. Itu yang tercatat dalam beberapa kitab tafsir ya. Tuh, yang ini kemudian di counter ya, dijawab oleh yang melihat bahwa itu tidak pas. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah itu adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah. Karena dia diturunkan setelah surah Al-Mutaffifin, surah yang terakhir diturunkan di Mekah. Maka Al-Baqarah adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah. Oleh karenanya tidak tepat apabila mengatakan ini untuk menarik perhatian orang musyrik. Karena di Madinah urusannya bukan dengan orang musyrik. Di Madinah itu urusannya dengan orang kafir, dengan ahlul kitab, dengan orang munafik. Gitu ya, satu. Terus yang kedua, tidak cocok kalau itu untuk menarik perhatian. Kenapa? Karena semua ayat dalam Al-Quran pasti menarik perhatian. Tanpa alif lam mim, tanpa toha, tanpa yasin, pasti menarik perhatian. Karena memang kata-katanya dahsyat. Dahsyat luar biasa. Bukankah kalau kita lihat misalnya, ini ya, ini nun, 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 lihat tuh. Ya, akhirnya nih. Dia nyastra luar biasa. Tuh. Kalau disebut sebagai prosa, dia bukan prosa. Kalau disebut sebagai puisi, dia bukan puisi. Tapi ini memenuhi syarat-syarat sastra modern. Dan melampaui itu. Dahsyat sekali. Al-Quran nih, dari sisi sastranya. Baik. Jadi, ada lagi yang mencoba melihat dari riwayat-riwayat hadis. Apakah di hadis ada disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan macam alif lam mim begitu? Ya. Nah, maka dicari. Ternyata ada seperti nun wal qalami wa ma yasturun. Ada dua tuh. Ya, riwayatnya mengatakan nun adalah ikan raksasa yang ada di dasar laut. Nah, Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa nun adalah tinta al-hibr, ad-dawa. Ya. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun, demi tinta dan demi pena. Nah, gitu. Ya. Terus ada lagi Toha sama Yasin. Itu Rasulullah SAW mengatakan 1000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya, Allah sudah mengucapkan Toha Yasin. Nah, itu yang ada tuh. Nah, yang tidak ada diteliti strukturnya. Strukturnya ternyata setelah huruf-huruf yang terpotong-potong tadi, itu pasti berbicara tentang kebesaran Al-Quran. Macam Yasin, wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang maha bijaksana. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Gitu ya. Jadi mereka mengatakan ini menunjukkan ayat i'jaz. Ayat yang memperlihatkan mukjizat Al-Qur'an. Begitu ya. Baik, sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Siapa yang siap untuk menerjemahkannya? Silakan. Barangkali ada yang siap menerjemahkannya. Saya Ustaz. Ya, Bu Rahmi. Ya, Bu Rahmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kata tunjuk, artinya itu ya, itu ini atau yang demikian itu. Al-kitabu
ada alif lam penanda kata benda. Kata dasar akar katanya kataba artinya menulis. Alkitab artinya kitab. La tidak ada. Roiba akar katanya roba meragukan. Roiba artinya keraguan. Fihi fi pada hi-nya nya padanya nya maksudnya ke Alkitab. Hudan sudah akar kata artinya petunjuk. Lil muttaqin hudan kata benda. Fihi tadi huruf bermakna. Kalau fi-nya huruf bermakna, hi-nya kata ganti. Hudan kata benda. Karena ada tanwin. Lil muttaqin kata benda, ada li penanda kata benda. Terus akar katanya li dibuang lam adanya wakoya, Ustaz. Wakoya artinya menjaga, melindungi. Al-muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, roiba keraguan fihi padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Baik. Sambil diingat-ingat ya, karena kita sudah mulai masuk praktek ya. Baik, dzalika ini memang kan dia kata tunjuk jauh ya, artinya itu. Tapi Ibu kalau lihat di kata tunjuk di buku teori metode Granada itu akan tampak ya. Saya menulisnya ini, itu, atau yang demikian itu. Gitu kan? Kenapa? Karena kata tunjuk jauh dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk barang yang dekat. Seperti ketika Allah mengatakan dzalikal kitabu, kitabnya itu dekat. Tuh, tapi kenapa pakai dzalika? Ya, dia memakai dzalika, memakai kata tunjuk jauh ya. Jadi kata tunjuk jauh untuk benda yang dekat menunjukkan agungnya benda tersebut. Oh, menunjukkan agungnya benda tersebut. Gitu ya. Jadi tetap artinya ini dzalika tuh. Kenapa? Karena bendanya dekat. Ya, tapi ketika kita menerjemahkannya ini harus ada dalam hati kita satu perasaan bahwa atau satu pemahaman bahwa kitab ini memang sangat agung sekali. Ya Allah yang mengagungkannya. Jadi dzalikal kitabu ini adalah kitab yang agung. La raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai hidayah lil muttaqin. Bagaimana cara mencari kata dasarnya tuh lil muttaqin tuh? Ya, Bu Rahmi. Ya, Ustaz. Ya, gimana tuh cara mencari akar katanya tuh? Iya. Kan ini al-muttaqin. Al-muttaqin alif lamnya dibuang, penanda kata benda, awalanmu dibuang, bertasydid dibuang, tinggal nun ya mati dan nun juga dibuang, tinggal
tasydid dan ko dan qi. Nah, di tasydid kalau di teori kan tasydid itu bisa mana dia? Bisa alif, bisa ta, bisa ko, bisa wa. Ya. Iya. Jadi kalau jadi wa, jadi kan dua huruf ya Ustadz ya. Ya. 2 huruf, kemudian di akhirnya ditambahkan ya. Ya. Keren. Begitu. Ya, jadi itu sudah benar prosesnya ya. Tuh, dia itu masuk di pola tak bertasydid ya. Tak bertasydid kan nih? Nah, dalam teori kita, kalau taknya bertasydid dengan syarat tidak jatuh setelah alif lam, maka tak dan huruf sebelumnya dibuang. Ya, saya akan perbesar dulu ini. Ya. Jadi nanti dia prosesnya begini, tak dan huruf sebelumnya dibuang. Ya cepat ya, ya nun akhiran dibuang. Gitu enggak? Nanti kan tinggal apa? Tinggal tasydid sama qaf. Gitu enggak? Nah, tasydidnya bisa alif, ako, bisa ta, tako, bisa juga waw, wako. Ya, dicari di alif tidak ketemu, di ta tidak ketemu, di waw ketemu. Di waw ketemu wako, gitu kan? Nah, gitu. Ya, Ustaz. Ya. Nah, nanti dicari di bawah wako ada kata ittaqo, ada kata al-muttaqin gitu ya. Iya. Itu prosesnya ya. Silakan. Jadi begitu ya. Hudan sebagai hidayah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan yang siap dengan ayat ketiga. Ada yang siap? Ustaz mau nanya dulu Ustaz, saya masih kurang paham. Silakan Ibu. Itu tadi kan dibuang terus tinggal tasdidnya sama ko kan, huruf tanya juga ikut dibuang. Nah jadi berarti dia di awalnya itu dicari bisa 3 huruf itu ya Ustaznya, huruf ilatnya itu. Jadi kaedahnya kan mengatakan apa? Kaedahnya itu kapan ada kata memiliki tak bertasydid maka taknya dibuang dan huruf sebelumnya. Nun kan akhiran kita buang. Nah, tasydidnya ini bisa alif, bisa ta, bisa waw. Jadi huruf itu penyakit itu ya? Huruf penyakit. Kan. Oh, jadi diganti. Mestinya kan alif atau ya atau waw, gitu nggak? Iya, iya. Saya sudah mencoba yang tasydidnya sama dengan ya, belum ketemu. Ya, kalau ketemu nanti saya akan tambahkan tuh alif, ya, ta, waw. Ya, tapi sementara ya itu saja 3 atawa. Alif, ta, waw. Ya, jadi nanti Ibu buka di a, di ako, tako, wako. Ya. Nanti kan itu kan berarti kan tinggal 2 huruf. Nah, tinggal tambah alif atau ya gitu aja. Tapi yang paling penting udah anggap saja itu 2, ako, tako, wako. Mesti ketemu. Gitu ya. Nah, silakan. Yang siap? Siapa siap? Saya coba ya Ustadz ya. Silakan Ibu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina itu huruf orang-orang yang yu'minuna itu kata kerja ada ya kata kerja sedang akan. Betul. Yu'minuna mereka sedang beriman atau akan beriman. Dengan huruf al-ghaibi berarti ini ada kata dasarnya ya Ustadz ya? Ada dong.
Alif lamnya dibuang. Royaba gitu ya? Iya, betul. Royaba. Dengan yang gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Koma. Ini sedang dan akan juga ini. Iya. Sedang dan akan. Wa huruf, min huruf, ma masuk huruf ya? Huruf, Bu. Huruf. Ya, dari apa yang rozaqnahum. Rozako. Betul. Nah, kami mereka yang kami rezekikan kepada mereka. Betul. Yunfiquna. Dari ini juga akan dan sedang. Yunfiquna nafaqah. Nafaqah. Ya betul nggak Ustaz? Betul. Ya mereka nafkahkan. Ya. Nah, sekarang Ibu satu-satu ya, saya kasih sastra ini kan, tadi kan Zalika, ya Kak? Iya. Nah, satu-satu nih Bu, kita belajar pelan-pelan. Ya, ini kan kita dapatkan kata alladzina ya. Alladzina di depan. Ya, di depan dia. Iya, ya. Ini sedang menerangkan ini. Pasti menerangkan ayat sebelumnya. Ya. Orang bertakwa ini. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina, orang-orang yang maksudnya yaitu orang-orang yang. Terus yu'minuna, ini kan ada ya, gitu ya. Ada waunun, ini mereka, gitu kan? Iya, iya. Memang ini sedang akan atau kebiasaan ya, SAK, ya Kak. Tuh. Jadi kata dasarnya menerjemahkannya itu orang-orang yang akan beriman, tidak. Ini masuknya sudah masuk di kebiasaan. Jadi cukup yu'minuna, mereka beriman. Mereka beriman aja gitu. Enggak usah mereka sedang beriman. Iya, iya, Ustaz. Mereka beriman gitu ya. Bil ghaibi, bi-nya kepada. Gitu kan? Ini huruf nih. Al itu bisa artinya segala. Ya, kalau dia masuk masuk sebuah kata yang ada turunannya. Misal ya, ghaib. Ghaib itu turunannya banyak ya. Misalnya, sekarang kepada yang ghaib. Yang ghaib itu banyak macam-macamnya. Itu maksudnya yang saya katakan turunannya. Turunannya banyak. Misal ya, surga ghaib, neraka ghaib, jin ghaib, malaikat gaib, ya Allah gaib. Gitu kan. Takdir juga gaib, gitu kan. Ruh juga gaib. Nah, itu bagian-bagiannya beda-beda. Gaibnya jin dengan gaibnya malaikat berbeda. Dimensinya berbeda. Jin tidak bisa melihat malaikat, malaikat bisa melihat jin. Gitu. Nah, alam kubur juga gaib, gitu kan. Nah, jin tidak bisa melihat alam kubur. Kalau jin bisa melihat alam kubur, ya pasti jin tidak ada yang kafir, gitu kan? Iya, betul. Maka kita terjemahkan, ini adalah semua. Bil ghaibi, kepada semua yang gaib. Ya kan? Ya. Akar katanya apa nih? Ghoyaba nih, Bu? Goba. Ya, goba. Jadi ya, gitu kan? Bukan goyaba ya, goba. Karena dia ini ya, karena dia fathah itu ya. Karena dia ya di tengah berubah menjadi apa? Alif. Berubah menjadi alif. Iya. Ya. Nanti di kamusnya tertulisnya ghoba. Jadi alif ini ada di urutan waw atau di urutan ya, ghawaba atau ghoyaba. Cari nanti kamus gitu ya. Iya. Ghoba ya. Itu ya. Terus berikutnya, untuk mengimani yang gaib, sandarannya harus wahyu. Ya, sandarannya harus kembali ke mana? Sandarannya harus kembali ke Alkitab. Alkitab. Ya, kenapa? Karena kita mengenal masalah atau urusan yang gaib dari Quran. Ya, bukan kata orang.
Ya, dari wahyu yang memperkenalkan Allah, memperkenalkan surga neraka, ya Quran itu. Tuh, maka tidak boleh kita ngarang ya, tentang masalah yang gaib. Ya, tuh, mesti sandarannya mesti jelas. Al-Quran. Wahyu, gitu ya. Oke ya, terus wa yuqimuna wa-nya dan, gitu Kak. Ya. Dan ya waunun mereka, gitu kan? Iya, dibuang. Ya berubah menjadi koma, ya. Menjadi alif. Jadi nanti tertulisnya koma. Nanti kalau sudah dikonversi seperti itu, nanti Ibu cari di kamusnya di kowama Atau koyama. atau koyama. Gitu. Oh, Nanti iya. ketemu ya. Ternyata ada di kowama ya. Iya. Ya wawunnya mereka. Koyamanya mendirikan mereka mendirikan. Iya. Wa mimma wa-nya dan. Mimma itu asalnya min sama ma. sama ma. Iya. Makanya diganti tasydid kan? Iya. Ya, diganti tasydid Langsung asalnya masuk, ya. min sama ma. dan ma. Gitu kan? Ya. Nunnya diganti tasydid. Karena apa? Karena dibacanya mim. Nggak masuk. Iya. Ya, idgham biguna itu. Tasydid ya. Jadi wa mimma dan dari apa yang. Ya. Razaqna. Nah, ma yang artinya apa yang? Ma yang artinya apa yang? Itu sama dengan alladzina ya. Oh, ke belakang. Alladzina ini kata hubung bermakna yang. Gitu enggak? Ma juga ada yang artinya yang bermakna yang, apa yang. Orang yang, man bisa artinya orang yang. Gitu ya. Ketika artinya orang yang, maka man itu maksudnya di kata hubung. Ya, wa mimma dan dari apa yang rozaqnahum. Ibu bilang tadi akar katanya rozaqo, memberi rezeki. Ya, karena humnya dibuang kan. Ya, hum artinya kan mereka, gitu kan? Ya. Mereka. Okay. Nah, kami. Nah, kami. Ini kan berarti kan kata kerja bentuk lampau kan, Bu? Iya. Gitu kan? Iya. Oke, perhatikan ya sekarang ya kami telah rizkikan kepada mereka. Nah, sekarang Ibu perhatikan ya, kapan kata ganti melekat pada kata kerja, maka kata ganti itu posisinya sebagai objek. Kayak ini nih, home sebagai objek. Itu kan kata ganti tuh. Ya, kata ganti. Sebagai objek penderita. Gitu ya. Jadi kami rizkikan kepada mereka. Yunfiqun ya awununnya mereka, nafkah menafkahkan. Mereka menafkahkan. Gitu ya. Ya. Baik, sekarang kita di ayat yang keempat. Ya, insya Allah jelas ini ya. Saya izin dulu bentar.
Baik, ayat yang keempat. Siapa siap? Halo? Ada yang siap ayat yang keempat? Mana nih? Masa nggak ada yang siap? Saya boleh start. Siapa nih? Silakan. Ayat 4 ya Ustaz ya. Ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Walladzina wa dan huruf alladzina orang-orang yang yu'minuna awalan ya akhiran waunun kata kerja bentuk sedang akan akar katanya amana yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang huruf dua-duanya huruf unzila akar katanya nazala ini pola DSK ya Ustaz, saya belum ngerti, tapi artinya telah diturunkan. Ilaika, ila, kepada, huruf, ka, engkau, kata ganti, wama, wa, dan ma, apa yang, dua-duanya huruf, unzila, diturunkan, sama kayak yang tadi, nazala, kata dasarnya, berarti ini kata kerja bentuk lampau. Min qablika min qabli minnya tidak diartikan karena bersambung dengan kata qabli. Sebelum ka-nya kamu, sebelum kamu, wabil akhirati wa dan bi dengan dua-duanya huruf al akhirati ada alif lam berarti ini kata benda. Alif lamnya dibuang, taknya dibuang, kata akar katanya akhoro. Mana itu? Kalau di kamus ketemunya akhoro, mengakhirkan. Dan al-akhirah artinya akhirat. Mereka, yuqinun, awalan ya, akhiran waunun, artinya mereka, akar katanya wakona, waknya jadi yakina. Di kamus ketemunya yakina, mereka meyakini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman mereka dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wama dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Wabil akhiratihum yuqinun dan dengan akhirat mereka meyakini. Luar biasa ya, Bu Rahmi. Udah boleh mengajar metode Granada itu. Aduh. Masa? Udah, Mam? Mam gitu? Mam sama kakak? Sama kayu aja. Sana, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ibu. Halo Ibu, aku Mayam. Aku Mayam. Jadi wawek. Nanti lo nggak ngajar gitu? Hah? Batangnya Nathan. Yang keberapa tuh Ustaz? Gimana Bu? Yang keberapa itu puterannya? Yang nomor 12 Bu. Alhamdulillah. Sama kakak ya, sama kakak. Asli.
Bapak biar ngajar, adik sama kakak ya. Kakak mana kakaknya? Kakak pengen sholat. Loh, belum sholat? Kakak Isa? Nah, sama kakak Isa. Sama kakak Rima. Ya. Kakak Rimanya mana? Masuk. Kak Rima? Kak Rima. Baik, sekarang ini ya di unzila nih, walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Apa saya enggak? Ya, sama Mamas di atas. Oke, sini Bapak bukain. Ada mau lihat apa sih? Pengen lihat tikus. Tikus. Sebentar ya, mana ya? Nih, So, antarin. bentar. Dah. Maaf Bu ya, bentar Bu. Kok susah banget nih? Sini. Tar dulu. Ya udah ke Mamas aja. Mamas lihat tikus. Gitu. Tuh sudah mulai. Tar. Yang mana? Ini tikus ini? Enggak, ini kucing. Kucing. Kok sulit ya? Ini. Ini dia. Kakinya aja. Di sana. Ya, di situ biar enggak jatuh. Baik ya. Walladzina dan orang-orang yang berarti masih la ilaha illallah. Iya. Ya, sabar kali orang mah. Oh, dah sana. Oke. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna ya'wunun mereka Bu ya, supaya lancar. Mereka beriman bima kepada apa yang, dengan apa yang boleh ya, kepada dengan boleh aja. Unzila ini Bu Rahmi ya, ini jangan dimasukkan ke pola apa namanya tadi, DSK ya. Ya. Oh iya. Ya. Jadi dia nih masuknya di ya DSK juga sih ya. Sebentar. Dia ini masuknya di UI ya. Dia kalau di Granada itu masuknya di bahasan UI ya. Oh, Awal U sebelum akhir I gitu kan? Ini ya, berarti pola pasif ya. Oh iya. Pasif untuk kata kerja bentuk lampau. Gitu kan? Nah, maksudnya di bahasan UI nih. Ya. Tapi kalau mau dimasukkan ke pola dhamma sukun kasroh sama saja. Ya, sama dengan 3 plus alif di depan kan? Ini sudah ada alif di depan. Ya, untuk nyari maknanya itu cari nazala, terus turun ke bawah, cari yang ada alifnya anzala. Nanti ketemu. Ya, kalau nazala turun, gitu kan? Kalau anzala menurunkan, berarti unzila diturunkan. Gitu kan? Ya, Ustaz. Nah, jadi dia masuk di 2 pola ya, pola DSK sama pola UI. Nah, yang perlu disampaikan di sini adalah pola UI, artinya telah karena pasif ya. Nah, UI untuk kata kerja bentuk sedang malah aktif. Karena kata kerja bentuk sedang pasifnya itu pakai UA. Ya enggak? Baik. Ya, jadi bima kepada apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu. Wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika, min tidak diterjemah ya. Nih, untuk yang baru ya, min tidak diterjemah. Apabila dirangkai
dengan apa aja nah? Qabli, ba'di, terus apa lagi Bu? Tahti, ya, ghairi, fauqi, ya, terus ghairi ya. ghairi, duni. Ya, ada 6 dia. Gitu ya. Nah, kalau begini nggak diterjemah. Bukan ya. Jadi kalau misalnya qabli sebelum, ba'di setelah, tahti di bawah, fauqi di atas, ghairi, duni selain. Atau bukan, ya. Jadi min qablika wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika sebelum kamu. Gitu ya, wabil akhirati dan kepada akhirat hum mereka yuqinun yakin. Mereka yakin. Itu sebenarnya wabil akhirati yuqinun sudah benar ya, tapi kenapa dikasih hum? Untuk mempertegas saja. Ya, untuk mempertegas. Gitu ya. Wabil akhirati dan kepada akhirat hum mereka yuqinun, mereka yakin. Baik, sekarang kita ini boleh nih kalau mau di itu ya, di screenshot ya. Ya, sudah dicatat, Ustaz. Oke. Ayat yang ke-5. Siapa siap nih? Bu Is mana nih? Tadi hadir Bu Is. Iya, tadi hadir dia. Mana nih? Bu Is. Ada nih, mana nih orangnya nih Bu Is nih? Iya, ada tuh. Lagi makan kali. Iya. Bu Keke nggak mau coba. Biar bisa, Bu. Pelan-pelan. Coba Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika kata tunjuk mereka itu atau itu ala mendapat, hudan kata benda petunjuk, min dari, rabbihim Tuhannya, wa ulaika mereka itu atau itu, humul kata ganti mereka, al muflihun dari alif lam dihilangkan, mu juga, lalu waw nun, kata dasar akar katanya falaha. Orang-orang yang beruntung. Pintar. Keren. Mereka itu mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Buka kemana nih? Nyontek nih. Enggak lah ya. Nah, kalau enggak nyontek, kenapa ala artinya mendapat? Nyambungin dengan kalimatnya, Ustadz. Kalau atas dari Tuhannya kan nggak cocok. Baik ya. Ya, Ulaika mereka itu ala di atas. Mereka itu di atas hudan petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Jadi hidayah itu dijadikan sebagai landasan hidupnya. Di atas. Ya kan, ala kan atas, di atas gitu, Bu. Mereka itu di atas petunjuk. Jadi petunjuk sebagai fundamennya. Sebagai dasar pijakannya. Gitu ya. Nah, mir rabbihim dari Tuhan mereka. Ya, Bu. Jadi bukan artinya mendapat. Ya. Ya, baru buka ke aja nih seluruh dunia ala artinya mendapat. Habis tadi atas nggak cocok kelihatannya, Ustadz. Ya. Udah, pokoknya ada bakat jadi penerjemah nih Bu Keke ya. Karena menerjemah kan memilih kata yang tepat. Amin, Bu Nini. Ya, tapi kita sudah dapat semangatnya ya. Dikit-dikit lah, Ustadz. Karena menerjemah itu kan
menerjemah itu kan seni ya. Seni apa? Seni memilih kata-kata yang tepat untuk mewakili kata yang pertama ya, bahasa pertama, bahasa asal. Baik, wa ulaika dan mereka itu humu mereka. Nah, ini kan terulang nih buku ke ya. Ini mereka ini. Untuk apa ini diulang nih kata mereka ini? Ya untuk penegasan. Ya, dalam bahasa Arab kalau ada kata diulang, baik lafaz maupun maknanya. Ini kalau ini kan lafaznya beda, tapi maknanya sama. Ini mereka. Wa ulaika dan mereka itu humu mereka. Nah, yang kedua ini sebagai penegasan, artinya sungguh atau benar-benar. Wa ulaika dan mereka itu humu benar-benar al-muflihun, orang-orang yang sukses. Gitu. Akar katanya apa tadi, Bu? Muflihun tuh. Falaha. Ya kan, akar katanya falaha. Falaha artinya apa? Bertani. Nah, ini artinya kesuksesan dari bertani. Jadi ini kesuksesan yang diperoleh dari bertani. Bertani apa? Bertani amal soleh. Apa saja tuh pertaniannya? Yang ini dari sini ya. Ya, menjadikan kitab sebagai karya, beriman kepada yang lain. Ini tanaman semua ini. Ya. Tanaman semua ini. Pertaniannya tuh. Maka perlu diperkuat pertanian berupa iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, ya bersedekah, zakat, infak, wakaf masih kuat. Ya. Terus beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, kepada akhirat, ya, yakin akan adanya akhirat. Terus hidup selalu berdasarkan hidayah Allah. Nah, itu yang mereka memperoleh kemenangan, kesuksesan. Dari apa? Dari bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Bercocok tanam amal soleh. Gitu nggak? Gitu. Kan Ibu kalau buka kamus kan seperti ada apa namanya tanda tanya. Ini kok bertani kok jadi sukses? Padahal orang bertani sering tidak sukses kan? Kena wereng, kena macam-macam gitu nggak? Iya. Tapi bisa dibayangkan manusia tanpa pertanian nggak bisa makan. Ya. Tapi ini ya ada korelasinya ya antara bertani dengan sukses. Tergantung apa yang ditanam. Kalau yang ditanam itu bagus, pasti akan memperoleh hasilnya. Gitu nggak? Tuh, yang ditanam ya pertanian apa? Pertanian amal soleh. Ya, baik. Baik, sekarang kita di ayat yang ke-6. Ada yang siap? Mana Bu Is? Aduh, kehilangan kita. Bu Is. Bu Maria mungkin mau coba. Bu Lydia deh coba, Bu. Ayo Bu, biar bisa Bu. Pelan-pelan aja. Ya coba aja ya Pak Ustadz ya. Malam ini awam banget nih. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Inna artinya sesungguhnya ya. Alladzina orang-orang yang kafaru, asal kata kafara yang ingkar, sawaun artinya sama saja tapi akar katanya nggak tahu nih Pak Ustadz. Gimana cara nerjemahnya? Kalau nggak tahu gampang aja. Tapi ini kan kata benda ya Pak Ustadz ya, karena ada. Iya, buang saja misalnya kalau dibuang hamzahnya tinggal sawa, dibuang alif hamzahnya tinggal sawa. Cari aja di sawa mesti ketemu. Sawa ya akar katanya ya. Iya, mesti ketemu.
Akar katanya sawiyah ya. Alaihim ala artinya atas ya Pak Ustadz ya. Iya. Him mereka andar tahum hanya dibuang yang pertama itu artinya yang pertama Yang ini apakah? Ya. apakah ya? Terus nanti kan ada hum. Hum kan artinya mereka. Ya, asal kata nadara artinya diingatkan ya. Ya, nadhira mengingatkan. Nadira mengingatkan. Atau ya Pak Ustadz ya? Ya. Lam tidak. Tundirhum tu-nya itu kamu ya Pak Ustadz ya? Ya. Nadara lagi, kemudian hum itu pada mereka ya? Iya. La itu tidak. Ya itu mereka waw nun dihilangin jadi amanah. Tadi udah ada ya yang mengartikannya mana. Artinya sesungguhnya orang-orang yang ingkar sama saja bagi mereka diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tetap tidak beriman. Terjemahan bebas. Keren. Makasih Mas. Makasih Pak Ustadz, emang dari nol banget nih, sebulan belajar, udah sebulan lebih nih mengikuti baru tayang. Baru Ya, itu. Alhamdulillah. Orang belajar bertahun-tahun, itu baru sebulan udah pinter kayak gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Abdurrahman semester Inna 8. sesungguhnya. Baru belajar ya ini Ustaz. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, ada waw alif kan? Berarti Iya Pak Ustadz, ya. berarti mereka telah. Gitu gak? Betul lampau Mereka nih. telah ya. Ya. Kafarunya ingkar, sungguhnya orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, sawaun sama saja alaihim bagi mereka. A'anzartahum, apakah tanyakan engkau telah? Yang tak ini nih Bu, artinya engkau telah. Apakah engkau telah beri peringatan kepada mereka gitu ya, atau lam tidak, tuhnya engkau juga deh ya, atau tidak engkau peringatkan kepada mereka, bukan mereka nih, la tidak yu'minun mereka beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Sama saja mereka tidak beriman. Gitu. Ibu kan tadi terjemahnya diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tidak beriman. Baik ya, luar biasa. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz sekalian nanya sebentar Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Boleh. Ini kan saya jadi ngikuti pola pikir Pak Ustadz yang segala-gala pakai jalan tikusnya gitu ya. Nah ini saya baru belum mengerti bagaimana Pak Ustadz menurunkan akar kata menjadi turunan itu strukturnya seperti apa ya Pak Ustadz supaya bisa dicari-cari clue supaya cepat nemu gitu. Ya kalau kan Ibu ada tabelnya kan? Ya, bukan enggak? Bukan Pak Ustadz, melihat kamus Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dari akar kata ada turunan ke bawah. Saya coba pelajari apa ya pendekatan Pak Ustadz menurunkan mengurut turunan kata itu, nggak dapat saya. Ya. Ini sawaun sawiyah ya Ustadz ya? Akar katanya sawaun sawiyah. Sawiyah benar. Benar ya? Udah ketemu. Ya saya cari ketemu sawiyah. Oh ini anggap saja ini mainan aja Bu, teka-teki aja kayak gini, gampang. Jadi dicari terus emang ke bawah, lihat cari terus ke bawah. It is very easy. Nggak ada tips ya Pak Ustadz, misalnya kata benda dulu, kemudian kata perintah dulu, atau nggak ada ya? Enggak. Langsung saja Ibu cari di yang dikasih kotak. Iya, itu udah bisa insya Allah Pak Ustadz. Lihat kotak, nah dari kotak ke bawah itu saya nggak sabar itu. Aduh di mana ini ya kok? Akhirnya nyarinya
mana ya yang Al-Fatihah surat 1 misalnya gitu, malah suratnya yang dicari dulu. Itu jalan pintas. pengennya apa-apa dirumusin. Bener, berarti nggak nyari akar kata itu. Enggak, akar kata kan udah nemu, Bu. Kan udah dapat ya metode yang mencari akar kata. Nah, mencari Ya. akar kata ke bawahnya ini pengen juga ada rumus dari Pak Ustadz. Sama saja itu dari hijaiyah ya. Iya. Berdasarkan urutan hijaiyah. Oh, gitu ya. Oke ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, sekarang kita di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Siapa nih ya? Siap nih. Siapa yang berani? Jun bebas ya, Bu. Iya, Jun bebas. ayo Bu Ana. Boleh? Baru seminggu, Pak Ustadz. Tunjukkan kebisaanmu, gitu. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawat wa lahum adzabun adzim. Wah, luar biasa baca Qur'annya. Ini sekolahnya kelas berapa nih di sekolah nih? Temennya Bu Rasmolidia nih, Bu Keke. Oh, saya kira anak masih SMP, SMA. Awet ya Pak ya. Iya. Kami pensiunan Pak. Salah kelas. Anak-anak Ustaz. Kalau kata Abdurrahman kan gitu. Adek sekolah kelas berapa di SD gitu? Baik. Kita S3, Ustaz. Iya, S3. Sangat sepuh sekali. Sepuh selalu semangat, Bu. Sepuh selalu semangat. Betul. Luar biasa. Ya, monggo. Pertama itu kata dasar ya Pak Ustadz ya. Ya, udah kata dasar. Pertama kata dasar. Allahu, dia Allah. Pertama artinya tertutup ya Pak Ustadz. Pertama menutup, mengunci. Menutup. Jadi kalau kasroh semua ini sedang ya Pak Ustadz. Kata kerja, ini kata kerja. Iya, kata kerja. Kata kerja. Allah menutup. Allah menutup jadinya. Iya, benar. Allah terhadap. Ya, boleh. Kulu. Bukan kulu dong, kulu. Kulubihim. Timnya mereka. Kulu itu kola ya Pak. Kulub, putih. Kolbu. Kulbi termasuk itu. Kulbi ya. Nanti wawonya itu sisipan, Ibu, bukan kulu. Jadi Bukan kulu, ini kulub. Kulubihim. Jadi kalbu mereka. Kolaba. Iya. Jadi wawunya sisipan dibuang. Iya, menunjukkan apa? Menunjukkan jamak. Menunjukkan himnya jamak ya mereka ya. Wawunya ini jamak nih, Bu, menunjukkan jamak. Oh, jamak. Jamak dari mana Pak Ustadz? Dari kalbinya, Iya, dari kolbu. Asalnya kan kolbun. Kolbun hati, kulubun berarti hati-hati. Oh, hati-hati. Yang ditutup, kalbu-kalbu yang ditutup ya. Iya. Dan hati mereka, gitu kan, Bu? Ya, mereka. Allah menutup hati mereka. Allah menutup hati mereka. Dan Allah terhadap sam'ihim itu him mereka. Kata
sama apa sama arti Akar katanya sama, benar. sama Ya. pendengaran ya Bu. Iya, benar. Ibu jangan nyontek ya, Ibu buka kamus. Apa? Masa waktu sekolah nyontek, udah tua masih nyontek juga. Enggak Pak Ustadz, ini pakai lembaran lembaran latihan. Iya. Oke. Nggak ada api. Iya, maksudnya harus berubah. Udah tua masih mau nyontek aja, berarti nggak benar nih. Enggak, pakai lembaran latihan Pak yang nggak ada arti. Iya, siap. Wa'ala dan udah tadi ya, dan atas. Ibu buka nggak kamusnya? Hah? Ibu buka kamus nggak? Enggak buka kamus, buka juga. Enggak Pak, saya tadi udah buka kamus untuk kalimat Enggak, ini. buka dong, dibuka kamusnya. Misalnya kan Buka lagi ya. Sami'in kan akar katanya sami'a. Gitu nggak? Oh gitu ya. Ya, Ibu buka kamusnya nggak? Ya, saya buka nih Pak. Ya, harus buka supaya tahu proses. Ya. Sami'a akar katanya jadi pendengaran. Wa'ala udah tadi ya, wa'ala. Waw dan ala terhadap absarihim itu akar katanya a itu tadi apa? Awalan ya. Artinya apakah ya? Apakah? Basoro. Hah? Basoro. Penglihatan. Nggak, akar katanya sod. Basora. Iya benar, akal katanya basoro. Jadi lihat di kamusnya kan di huruf ba ya Pak Ustaz. Iya, betul. Basoro itu penglihatan. Ketemu belum? Dibuka dulu dong kamusnya. Ya, dibuka. Basoro artinya basoro. Apa artinya basoro? Penglihatan. Penglihatan. Basoro dulu dong artinya apa? Belum dapat nih Pak Ustaz. Basoro. Melihat. Halaman. Masih lama nih lihat kamusnya nih Pak Ustaz. Basoro. Jadi kalau lihat kamus itu kan abjadnya juga ya Pak Ustaz ya, baza. Ya, baza, basa, baso. Hidayahnya harus apa? Halaman 45 Bu Tini. Hah? Halaman 45. Bu Ana. Waduh, kalau buka kamusnya dibisikin, mah nanti nggak bisa buka kamus. Basora. Kami menyampaikan kabar Basora. Nah. Ya ampun, ini Bu Ana. Ya Allah. Ya lu Kak, gua. Saling temenan. Jangan ketawa, di sini baru belajar. Ya Papa. Aduh Pak Ustadz, udah lama nih nggak ketemu Bu Ana. Kami beneran anak yang itu. Iya, keberatan dunia selama ini. Ada dua di sini yang dari IPB Pak Ustadz, Bu Ana satu sama Bu Soehartini itu satu. Bukan Kak. Aku juga. Aku mengetahui Basoro ini udah dapat ya, aku lihat sini. Bukan. Artinya apa Bu? Basoro? Dapatnya tuh basura Pak, basura melihat. Ya udah basuro berarti. Basora ya melihat Pak, ada dalam kotak. Ya betul. Wa'ala basoro melihat, mereka melihat. Enggak, bukan mereka melihat. Hah?
Ada turunannya. Turunan di bawahnya. Absorohim dan penglihatan ya. Jadi ini kata benda Pak Ustadz. Iya benar. Kata benda. Risyawatum juga kata benda ya. Iya. Akar katanya dulu deh. Akar katanya apa rasawa? Iya. Rasawa. Sorihim. Enggak risyawatum ini risyawatum akar katanya risyawa bukan Pak Ustadz? Ya benar Bukan, Rosawa. Jadi cari di sawah ya. Ya di nanti kan itu kan Rosawa ya. Ya. Rosawa. Coba kemarin ya. Rosawa ya. Nanti di kamusnya tertulisnya Rosa. Oh karena kenapa Rosa Pak Ustadz? Karena waw itu. Waw kan huruf penyakit. Nah, huruf penyakit di waw akhir. di dalam kamus berubah jadi alif kalau di akhir. Oh, Risha. Jadi Rosa nanti gitu. Rosa. Dibuka. Rosa datang. Rosa. Penutup kata Arab. Artinya datang ya Ustaz ya? Rosa. Ya, ketemu enggak? Ya Rosa itu datang artinya. Iya, betul. Terus turun ke bawah. Penutup atau Yang Rosawa. Turun ke bawah. Ya, ini lagi cari Ustaz. penutup atau kata Arab ya, Ustaz. Jawatun. Ada enggak? Risyawatun. Penutup atau kata Arab. Penutup. Atau katarak. Belum ketemu ya? Rishawa menutup ya. Penutup. Risyawatun. Penutup kataraknya. Ya. Ya, penutup katarak. Ya, siap, betul. Rishawa penutup atau katarak. Penutup. Jadi wa ala absarihim menutup penglihatan mereka. Enggak. Wala absorim dan pada penglihatan mereka risyawatun penutup atau katarak. Wa ala absarihim dan pada penglihatan mereka Risyawatun risyawatum penutup. ada penutup. Pada penglihatan mereka ada penutup. Ya. Walahum Dari mana Ustaz tuh? adanya kan dari sedang ya. Terus dulu deh, selesai dulu nanti aku tulis. Oh iya. Walahum dan pada anak-anak nih agak susah juga nih. dan kepada mereka azabun Adab. azab akar katanya itu Apa? azza ya Azaba. azaba Ada. azim Apa tuh? Azim tuh? azim tuh pedih. Oh, Bukan. alim yang penting. Kalau azim beda lagi. Besar. Besar ya. Oh, azim besar. Iya. Ini maknanya apa ini? Azim ini kata benda ya? Iyalah. Apa? Makanya Ibu buka kamusnya dong. Ibu buka kamusnya sekarang dibuka. Supaya tahu artinya azim. Ketemu belum? Dari ain dia. Wah, ini besar. Azuma ya Ustadz. Azuma pintar. Keren. Ayo, terus Bu, jangan kasih kendor Bu. Iya Ustadz. Turun ke bawah.
Azim. Azimun, yang besar. Keren. Yang besar. Pokoknya Azimun. jangan kalah sama Bu Nini. Yang besar. Yang besar ya Ustaz jadinya. Azim. Oke, terus. Baik ya, sekarang khotamallahu. Ibu masih pelan-pelan nih. Coba Pak. Khotama kan mengunci, menutup. Ya. Nabi Muhammad khotamun nabiyyin, berarti Nabi Muhammad penutup para nabi. Dari kata khotama. Enggak. Baca Qur'annya hataman baca Qur'an, berarti penutupan. Bacakan Qur'an. Selesai ya. Khotama telah Allahu nih. Di sini nih menunjukkan dia adalah subjek. Kalau objek. Ya. Khotamallahu, Allah menutup ala qulubihim. Nih ya, ala itu khotama sama alanya gak usah terjemah. Gak usah atas kan? Ya khotamallahu, Allah menutup ala qulubihim, hati mereka. Oh, udah kena kulubi itu ya. Ya kalau itu kulubi ya yang itu ya. Wa ala sam'im, dan sekarang pada yang Allah menutup ala pada qulubihim, hati mereka. Hati mereka Allah tutup. Wa ala sam'im, dan pada pendengaran mereka. Wa ala, kalau ini apa nih Bu nih? Ada tulisan begini nih. Apa tuh maksudnya? Koma. Iya, itu kan, coba baca itu apa tuh? Sola. Sola, apa artinya? Itu lebih baik disambung ya Ustadz ya. Artinya nggak tahu cara bacanya maksudnya itu. Ya, sola itu singkatan dari Wasol. al-waslu aula. Wasol jadi Ustadz ya. Maksudnya Jadi wasol. Singkatannya Bu, dia singkatan al-waslu aula, artinya ya. Terus lebih baik. Ya. Sola. Jadi jangan berhenti Pak Ustadz ya. Boleh kan, tapi lebih baik ya Ustaz. Nafasnya masih cukup, jangan berhenti. Nafasnya masih Jadi cukup. sebenarnya koma ya. Nah, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati dan pendengaran mereka. Koma. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka, ghisyawatun, dikasih kata ada ya. Ada katarak. Muti. Ya, selaput. Tadi katanya habis nonton ngerjain dulu satu. Ayo sini. Ya. Wala absarihim, dan pada penglihatan mereka, ghisyawatun, ada katarak. Allah menutup hati dan pendengaran mereka. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Ya. Dan pada penglihatan mereka ada tutup. Walahum, dan bagi mereka. Laknya ini artinya untuk ya. Walahum, dan untuk mereka atau bagi mereka, adzabun, ada siksa. Ada sini ya. Ya Mas. Ya. Walahum, dan bagi mereka adzabun, ada siksa. Akar katanya apa nih Bu? Buana? Azaba ya. Azaba. Azaba. Ya, nanti kalau dibuka di kamus bukan azaba lagi, azuba. Apa? Azuba itu artinya manis. Azuba lisanuhu, manis bahasanya. Ya. Kalau ada azubal ma'u berarti airnya tawar, bukan manis. Ya. Nah, di bawahnya ada kata azabun, artinya siksa. Tuh, apa hubungannya manis, tawar, dan siksa? Ya, nggak ada hubungannya sih ya.
Jadi begitu bahasa Arab itu terkadang ya akar katanya dengan turunannya artinya sangat berjauhan sekali. Nah, baik, terus azimun, azim besar. Jadi siksa yang besar, maksudnya siksa yang berat. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz belajar. Ya, baru kemarin belajar. Nah. Dulu dari ITB ada Bu Emi ya. Ada Bu Emi. Terus Pak Anton Apriantono tuh belajar metode Granada tuh. Emi Sofia, Ustadz. Iya, Emi Sofia. Iya. Terus Pak Anton Apriantono saya ngajar di kantornya waktu jadi menteri itu. Menteri ya. Ya, terus saya diminta ngajar ke rumahnya. Nah, ngajar beliau sehari seperti ngajar 5 hari, pintar sekali orangnya. Ya, kayak ibu-ibu lah. Amin. Nah, sekarang kita di ayat 8. Masih semangat nggak nih? Satu ayat lagi. Masih. Ustaz. Ya, Masih, mana Ustaz. Bu? Siapa nih tadi tuh? Bu Is. Oh, aku nggak lihat Bu Is. Mana orangnya? Siapa mau? Ayat 8. Baik, saya kira sampai di sini aja dulu ya. Sampai ayat 7. Supaya nanti Sabtu depan kita di ayat 8. Nah, Ibu, Bapak semua nih. Itu kan sampai Sabtu depan berarti 7 hari kan? Kalau sehari 1 ayat bisa dong 7 ayat. Ya kan? Bisa Ustaz, insya Allah. Insya Allah Ustaz. Besok tuh minimal 7 ayat. Kalau sehari 1 ayat. Tuh. Sehari 1 ayat saja dapat pahala banyak sekali tuh. Ya, apalagi kalau 2 ayat, 3 ayat, ya enggak? Gitu. Baik, Bu Nini, saya serahkan nih mic-nya. Udah cukup sedikit-dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ya, kan baru hari ini mulai belajar menerjemahnya juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah, setelah ngeker sebulan Bu Nini. Iya. Ya kan Berani coba yang penting kelas Ustaz. anak-anak juga itu Tat. Ya Allah. Ustaz, dia pun salah, yang penting berani coba Ustaz. Ya, yang lain kalau mau ngintip-ngintip di kelas anak-anak silakan gitu. Jadi kita juga dapat ilmunya juga dari situ kan. Adalah sesuatu. Iya, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan kalau mengharapkan dari kelas yang dewasa apa ya, terlalu sedikit juga gitu jamnya per minggu ya kan. Jadi ditambah dengan ngintip di kelas anak-anak jadi nambah. Curang. Nggak percuma ngintip gitu ya Bu Keke ya. Baik ya teman-teman, kita sudahi dulu, mungkin sudah pada capek dari pagi ya. Dari pagi tuh dari jam 8, bahkan ada yang dari subuh ya kan. Kita sudahi dulu, nanti kan malam kelas tahsin ada jam 4 nih dengan Ustadz Bayu. Kalau mau hadir monggo silahkan. Kalau enggak ya kita ketemu di jam 8 malam nanti ya dengan Ustadz Bani. Insyaallah. Insyaallah. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz jazakallahu khairan katsiran dan semua yang sudah hadir Syukran Pak Ustadz, Bu Nini. ya, Pak Ustaz. Bu Nini. Assalamualaikum ilmunya. Buat Bu Ana, kita saling semangat ya Bu Ana. Semangat. Bu Tini. Semangat. Pemula. Harus semangat.
Terima kasih Pak Ustadz, Bu Nini. Sama-sama. Iya, sama-sama Bu Ana. Jazakumullah khair Pak Ustadz Bu Nini. Alhamdulillah, iya. Ini jazakallah jazakillah. Ya, sama-sama. Khairan semuanya.